Ini adalah sebuah video juga sebagai pembuka mata tentang bagaimana Persib Bandung seperti memberikan tutor pada Federasi Sepak Bola Indonesia yang hari ini tengah berpolemik tentang siapa dan bagaimana memilih pelatih yang bisa membangun dan cocok untuk timnas Indonesia. Iya, sepak bola itu bukan hanya soal siapa yang mencetak gol, bukan juga tentang siapa yang menguasai bola lebih lama, tapi tentang siapa yang berpikir lebih jauh dan siapa yang berani tampil berbeda. Dan malam itu di Gemuruh Langit Kota Bandung kita menyaksikan sendiri bagaimana seorang Boyan Hodak memperlihatkan kecerdasan taktiknya. Persib Bandung 2, Selangor FC 0. Namun angka itu tak menceritakan segalanya. Yang lebih penting adalah cara kemenangan itu lahir. Sekaligus kemenangan itu menjadi pemecah rindu bahwa negeri ini sudah sangat ingin melihat duel Indonesia versus Malaysia kembali terjadi. Setelah sekian lama tak pernah bertemu. Dan Persib memenangkan itu. Persib memberikan kebanggaan serta menjaga marwah sepak bola Indonesia. Boyan Hodak, pria botak yang hidupnya seperti tak pernah memuja statistik. Ia tak peduli pada istilah sepak bola indah atau filosofi total football yang sering dielu-elukan pemuja gerbong Belanda. Karena kita sudah tahu dan lihat sendiri bagaimana nasib pelatih Belanda itu di timnas Indonesia. Dia menjanjikan timnas yang lebih baik, ia ingin tampil indah, ingin menguasai bola, bahkan mengatakan filosofi saya adalah sepak bola menyerang. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Mimpi ke Piala Dunia pun runtuh. Permainan timnas Indonesia jauh dari kata indah. Yang ada hanya berputar di situ-situ saja. Seperti tak punya visi. Padahal di sana, di tubuh timnas Indonesia sudah diisi oleh pemain-pemain yang berkualitas. Dan Boyan Hodak, ia justru datang dengan filosofi yang bertolak belakang. Baginya sepak bola bukan soal gaya, tapi soal efektivitas. Persetan baginya dengan kata-kata sepak bola menyerang ataupun sepak bola indah itu. Kamu bisa punya 70% penguasaan bola, tapi kalau kamu kalah, semua itu tak berarti apa-apa. Mungkin semacam itulah yang ada di kepala pelatih asal Kroasia itu. Entah berapa kali pelatih ini dicemooh saking dianggap cuma bisa bertahan dan counter attack saja. Gelar juara 2 musim berturut-turut ia persembahkan untuk Persib, walau taktiknya sering dicemooh karena takut menyerang total. Dan malam itu di pentas Asia saat melawan Selangor FC, Persib hanya mencatat 47% penguasaan bola. Namun 2 gol tanpa balas adalah bukti bahwa Hodaklah yang sedang memasak. Mari kita bedah sedikit kejeniusan itu. Strategi counter attack Persib kali ini benar-benar mematikan. Lihat proses golnya. Dulu di era sebelumnya, serangan balik cepat selalu bergantung pada kecepatan Ciro Alves. Tapi kali ini berbeda. Tanpa Ciro pun, Hodak tetap mampu menciptakan sistem serangan balik yang cepat, tajam, namun tetap efisien. Kini cukup dengan Adam Alis di lini depan, Persib bisa menghancurkan pertahanan lawan dengan hanya sentuhan Klok, Baros, dan Adam Alis saja. Artinya bukan soal siapa pemainnya, tapi soal bagaimana sistem itu dirancang. Sebuah sistem diciptakan Hodak yang kini sistem itu sudah sangat matang. Kalau kalian bertanya apakah sepak bola bertahan dan strategi counter attack itu adalah strategi penakut, mungkin kalian boleh adu smackdown dengan Pak Botak ini. Sungguh indah mahakarya dari counter attack yang diciptakan oleh pelatih jenius yang satu ini. Namun sebelum pertandingan melawan Selangor FC dimulai, ada satu hal yang menarik, saywar dari fans Malaysia. Mereka bilang, Persib takut pada Faisal Halim. Ya, kalian tak salah baca. Persib si Raja Liga Indonesia dicap takut dengan pemain milik Malaysia itu. Kalimat yang terdengar sombong, tapi punya dasar. Karena kenyataannya Faisal Halim memang sedang dalam performa gila. Coba kalian bayangkan, dalam 6 laga terakhir, ia sungguh buas dengan mencetak 7 gol dan 4 assist. Sekali lagi, hanya dalam 6 pertandingan ada 7 gol dan 4 assist yang tercipta dari kakinya. Dan bahkan di mata publik sepak bola Malaysia, Faisal adalah pahlawan. Ialah yang menjadi bintang ketika Malaysia menahan imbang raksasa Asia Korea Selatan di Piala Asia yang lalu. Tak heran media Malaysia langsung menyorot laga ini dengan satu narasi besar. Apakah Persib bisa menghentikan Faisal Halim? Bahkan saat konferensi pers, pertanyaan khusus dilayangkan kepada Mark Klok, kapten Persib. Wartawan bertanya langsung padanya, bagaimana Persib menghadapi Faisal Halim? Pertanyaan itu terdengar seperti tekanan. Jelas ini adalah saywar dari awak media tim lawan agar Persib sudah terkena mental duluan dan takut akan peran Faisal Halim di lapangan. Tapi bagi Boyan Hodak, itu adalah petunjuk strategi lawan. Mereka memberitahu siapa yang paling berbahaya, dan Hodak langsung tahu apa yang harus ia lakukan. Maka malam itu, Hodak menyiapkan perangkap.
Ia membangun sistem untuk mengunci Faisal Halim dan menunjuk satu pemain kepercayaannya untuk melaksanakan misi itu. Namanya tak asing, dialah Eliano Reinders. Eliano bukan pemain paling mencolok. Ia tidak seagresif Klok, tidak seberingas Frans Putros, dan tidak sepopuler Tom Hai. Tapi malam itu ia menjadi bayangan gelap yang menghantui Faisal Halim. Selama 90 menit, Faisal tak bisa berbuat banyak. Statistik mencatat, Faisal menjadi pemain dengan sentuhan bola paling sedikit dari seluruh pemain yang bermain penuh. Ia benar-benar dikantongi Eliano. Sungguh dibuat tak bisa melakukan apa-apa. Dan itulah hasil nyata dari otak dingin Boyan Hodak. Bahkan setelah laga, Faisal Halim sendiri akhirnya mengakui kehebatan Persib. Dalam wawancaranya, ia berkata dengan nada kecewa tapi juga kagum. Permainan seperti yang ditunjukkan timnya ternyata belum cukup untuk melawan tim sekelas Persib. Kalimat yang sederhana tapi maknanya dalam. Karena di baliknya ada pengakuan diam-diam dari seorang bintang Malaysia bahwa Persib adalah tim yang jauh lebih besar dari yang mereka kira. Dan dengan kemenangan ini, Persib kini berdiri di puncak klasemen grup ACL 2. Kans lolos ke babak 16 besar sungguh terbuka lebar. Skenarionya sederhana. Menang 2 kali lagi, dan Persib akan mencatat sejarah baru di level Asia. Namun lebih dari itu, kemenangan ini juga punya dampak besar bagi sepak bola Indonesia. Karena setiap poin yang Persib raih di level Asia, secara langsung menaikkan koefisien Liga Indonesia. Kini Liga 1 menempati peringkat 21 Asia. Sudah melampaui Kamboja. Karena Liga Kamboja itu seperti aib bangsa ini, karena kemarin Liga kita sudah disalip oleh mereka. Dan itulah yang menjadi olok-olokan tim ASEAN untuk Liga Indonesia. Tak hanya berhasil menyalip Kamboja, Persib juga berpotensi membawa Liga kita menembus peringkat 15 besar jika Persib mampu menyapu bersih sisa 3 laga di fase grup. Dengan kata lain, Persib bukan hanya berjuang untuk Bandung, tapi untuk seluruh Indonesia. Padahal belum lama ini Boyan Hodak sempat dikritik habis-habisan. Kekalahan dari Persita membuat banyak orang mulai meragukan dirinya. Tapi yang tak dipahami banyak orang adalah Hodak selalu punya rencana. Ia tak pernah membongkar semuanya di awal. Ia hanya menunggu waktu yang tepat, wait and see. Dan hari ini, semua orang akhirnya mengerti maksud dari kalimat itu. Karena lihatlah bagaimana Persib bangkit. Meski beberapa pemain tampil di bawah performa, Ramon Tange yang tumpul, sedih sekali para supporter melihat gol tak kunjung datang dari kakinya. Padahal supporter berharap gol yang dilesatkan Ramon bisa sebanyak tato di tubuhnya. Klok yang sempat underperform, bahkan Luciano Guecoche yang sepupuan dengan bintang Piala Dunia McAllister pun gagal penalti. Tapi Hodak tetap mampu menjaga tim ini on the track. Kalian pasti senang mendengar ini. Persib sering dianggap remeh, dianggap el sosmed, tim konten, tim yang cuma ramai di sosial media. Tapi kalau kita jujur, siapa yang sebenarnya menggendong nama liga ini di level Asia? Apakah tim-tim yang menghina Persib itu sedang berjuang mengharumkan nama Indonesia di kancah AFC? Tentu saja tidak. Hari ini justru Persiblah yang membuka jalan, yang membuat dunia menoleh, yang membuktikan bahwa Liga Indonesia layak diperhitungkan. Dan siapa tim yang begitu menarik atensi dari supporter netral yang awalnya benci dan menganggap Liga Indonesia itu adalah buruk? Ya, Persib adalah tim yang mengubah stigma buruk itu menjadi cinta. Kini supporter netral itu mulai menyaksikan liga ini, mulai menantikan aksi-aksi dari pemain Persib itu sendiri. Dan Boyan Hodak, pelatih yang tak suka banyak bicara itu, sekali lagi membuktikan bahwa diamnya bukan berarti tidak tahu. Ia tahu kapan harus menyerang, kapan harus bertahan, dan ia tahu kapan harus membuat semua orang terdiam. 2 gol tanpa balas, penguasaan bolanya kalah, tapi taktiknya menang telak. Begitulah seni yang hanya dimiliki oleh seorang Boyan Hodak. Dan buat kalian yang ada di PSSI sana, kalau hari ini masih bingung mau cari siapa pelatih terbaik untuk tim nasional, lihatlah ke Bandung. Lihat bagaimana Boyan Hodak bekerja. Ia tak banyak gaya, tak sibuk pamer filosofi aneh-aneh, tak datang dengan istilah keren total football atau positional play, yang akhirnya malah bikin pemain sendiri kebingungan di lapangan. Hodak berbeda. Ia bukan pelatih yang sibuk berteori, tapi pelatih yang menang dalam logika. Lihat caranya merancang strategi, bagaimana ia membaca pola lawan, mematikan bintang Malaysia, dan mengubah pemain biasa menjadi prajurit tangguh di lapangan. Jika PSSI masih mau belajar tentang efektivitas, kesederhanaan, dan hasil nyata, maka nama Boyan Hodak seharusnya sudah ada di meja rapat mereka. Bahkan Dr. Tirta pun bilang, ganti lagi, sikat. Kalau perlu pelatihnya siapa tuh, pelatih Persib yang jago tuh? Ini Bojan Hodak. Panggil kalau perlu. Karena Hodak bukan pelatih yang sibuk cari sorotan, bukan pelatih yang ingin tampil keren di konferensi pers. Dan yang pasti dia tidak akan mencoba lebih bersinar dari ketua umum PSSI. Dia cuma tahu satu hal, yakni menang. Dan di dunia sepak bola, kadang yang kita butuhkan bukan pelatih yang banyak bicara, tapi pelatih yang tahu caranya membuat lawan untuk terdiam.